Hai, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bab hukum gravitasi. Pada pertemuan sebelumnya, Anda telah menyelesaikan subbab pertama, yaitu gaya gravitasi, dan telah mendalami 3 topik di subbab tersebut. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai subbab kedua, yaitu medan gravitasi. Subbab ini akan terbagi dalam 4 topik. Topik pertama, definisi medan gravitasi. Topik kedua, cara menghitung kuat medan gravitasi. Topik ketiga, medan gravitasi versus ketinggian. Dan topik terakhir adalah kuat medan gravitasi pada 2 buah planet. Pada video ini, kita akan membahas 2 topik terlebih dahulu. Pertama, kita akan memvisualisasikan medan gravitasi. Seperti yang Anda lihat pada gambar, ada sebuah benda yang bermasa M, dan di sekeliling benda tersebut terdapat anak panah. Anak panah adalah representasi dari medan gravitasi yang dihasilkan oleh benda M yang bermasa. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa benda bermasa akan menghasilkan medan gravitasi. Kemudian, perhatikanlah 3 hal dari gambar tersebut. Pertama, semua anak panah menuju kepada benda tersebut. Kedua, semakin menjauhi benda, maka anak panah semakin mengecil. Dan terakhir adalah, semakin mendekati benda, maka anak panah semakin membesar. Artinya, medan gravitasi selalu mengarah kepada benda, dan semakin jauh dari benda, maka medan gravitasi akan semakin mengecil dan berlaku sebaliknya. Sekarang, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap benda akan menghasilkan medan gravitasi. Lalu apa karakteristik dari medan gravitasi ini? Ada 3. Pertama, medan gravitasi dari benda menyebar ke semua ruangan. Kedua, medan gravitasi yang menyebar selalu mengarah kepada benda. Ketiga, benda kedua yang berada pada medan gravitasi dari benda pertama akan mengalami gaya gravitasi. Saya akan menggunakan sebuah contoh agar Anda dapat mengerti konsep ini lebih dalam. Bumi akan menghasilkan medan gravitasi di alam semesta. Medan gravitasi dari bumi akan menyebar ke alam semesta. Medan gravitasi yang menyebar di alam semesta akan selalu mengarah kepada bumi. Bulan yang berada di medan gravitasi yang diciptakan oleh bumi akan mengalami gaya gravitasi. Sekarang, kita akan masuk ke topik kedua, yaitu rumus kuat medan gravitasi. Besaran yang mewakili medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi. Inilah rumus kuat medan gravitasi. Rumus ini mirip dengan rumus gaya gravitasi. Perbedaannya adalah, rumus ini hanya menggunakan massa sumber benda yang menciptakan medan gravitasi. Contohnya, jika kita ingin mencari kuat medan gravitasi bulan, maka kita akan menggunakan massa bulan. Jika kita ingin mencari kuat medan gravitasi matahari, maka kita akan menggunakan massa matahari, dan seterusnya. Inilah penjelasan untuk rumus tersebut. G kecil adalah notasi untuk kuat medan gravitasi, di mana satuannya adalah Newton per kilogram. Kapital G adalah notasi untuk tetapan umum gravitasi, yaitu 6,7 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M adalah massa sumber, dan R adalah jarak dari suatu titik ke massa tersebut. Kita akan langsung masuk ke contoh soal kuat medan gravitasi, sehingga kita dapat lebih mengerti konsep ini. Pertanyaan pertama, dengan asumsi bahwa bumi berbentuk bola, hitunglah kuat medan gravitasi pada permukaan bumi. Tahap pertama dalam pengerjaan soal adalah menuliskan rumus yang diperlukan. Dan dalam konteks ini adalah rumus kuat medan gravitasi. G besar di sini adalah sebuah konstan, M adalah massa bumi, yaitu 6 kali 10 pangkat 24 kg. Lalu bagaimana dengan jari-jari? Kita perhatikan bahwa pertanyaannya adalah kuat medan gravitasi pada permukaan bumi. Maka, kita akan menggunakan jari-jari bumi dalam rumus ini. Masukkan semua angka kepada rumus, dan kita dapatkan bahwa kuat medan gravitasi adalah 9,8 Newton per kilogram. Inilah prosedur untuk mendapatkan kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi pada permukaan bumi. Satu hal yang saya harus tekankan adalah notasi G kecil dan G besar. Karena kedua notasi sangatlah mirip,
maka banyak orang menganggap kedua notasi adalah sama, padahal kedua notasi sangatlah berbeda. Nah, ini adalah contoh soal kedua. Jika pada pertanyaan pertama kita harus mencari kuat medan gravitasi pada permukaan bumi, maka soal kedua meminta kita untuk menghitung percepatan gravitasi pada permukaan bulan. Saya merekomendasikan Anda untuk pause video ini dan coba kerjakan soal ini sendiri. Jangan khawatir, saya sudah menyediakan kunci jawaban untuk Anda di akhir video ini. Mengapa saya meminta Anda mengerjakan sendiri? Ini adalah untuk kebaikan Anda sendiri, sehingga Anda sadar apakah Anda benar-benar memahami topik ini atau tidak. Silakan pause video ini. Baik, kita baru saja menyelesaikan topik pertama dan kedua dalam subbab medan gravitasi. Kita akan membahas topik ketiga dan keempat pada video selanjutnya. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal kedua. Saya harap Anda dapat mengerjakan soal ini. Melalui rumus kuat medan gravitasi, kita bisa melihat bahwa percepatan gravitasi di permukaan bulan adalah 1,69 Newton per kilogram. Tahukah Anda bahwa jika dibandingkan dengan percepatan gravitasi di bumi, percepatan gravitasi di bulan adalah 6 kali lebih kecil? Penting untuk diingat adalah, kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi adalah sama. Ini dapat dibuktikan dari satuannya. Baiklah, sekian pelajaran kita untuk pertemuan ini. Salam sejahtera dan terima kasih.